Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arkana Farel dengan NPM 2417052013 dari Prodi Sistem Informasi. Kali ini saya akan membahas pada materi evolusi komputer dan perkembangan mutakhir teknologi CPU. Pertama saya akan menjelaskan pada sejarah singkat komputer, dan yang pertama-tama ada definisi komputer. Komputer adalah peralatan elektronik yang bisa menerima masukan data, mengolah data, dan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi, baik berupa gambar, teks, suara, dan video. Nah, perkembangan komputer ini sudah melewati 5 generasi yang membuat teknologi komputer itu sekarang makin maju. Generasi pertama yaitu ada generasi tabung vakum tahun 1945 dan 1955 yang diberi nama ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer. Nah, ini dirancang dan dibuat sama John Mauchly dan John Presper Eckert di Universitas Pennsylvania yang merupakan komputer digital elektronik untuk kebutuhan umum pertama di dunia. Nah, ENIAC sendiri punya berat 30 ton, bervolume 15.000 kaki persegi, berisi 18.000 tabung vakum, lebih dari 18.000 tabung vakum, daya listrik yang dibutuhkan sebesar 140 kW, kecepatan operasinya 5.000 operasi penambahan per detik. Kekurangan utamanya pada komputer ini, dia masih manual pemrogramannya, dan ia menyetel switch-switch, memasang dan menanggalkan kabel-kabelnya. Kemudian ke generasi kedua yaitu transistor tahun 1955 hingga 1965. Nah, generasi kedua ini tidak pakai tabung vakum lagi yang memerlukan daya operasi besar. Ia digantiin sama komponen kecil yang namanya transistor. Transistor ditemukan pada Bell Lab tahun 1947 hingga 1950 yang meluncurkan revolusi elektronika modern. Nah, dulu ada perusahaan besar, perusahaan pertama yang namanya IBM yang meluncurkan produk komputer dengan transistor yang sehingga tetap mendominasi pasar komputer. Nah, NCR dan RCA adalah perusahaan yang mengembangkan komputer berukuran kecil pada saat itu, dan kemudian diikuti sama IBM dengan mengeluarkan seri 7000-nya. Karena adanya transistor ini membuat hardware komputer saat itu jadi makin cepat proses kapasitas memori besar, namun bentuknya semakin kecil. Kemudian generasi kedua ini ada beberapa perubahan, perkembangan pada ALU yang makin kompleks, terus lahirnya bahasa pemrograman tingkat tinggi, maupun tersedianya software sistem operasi. Kemudian lanjut pada generasi ketiga yaitu Integrated Circuits tahun 1965 sampai 1980. Nah, ini ditemukannya IC atau Integrated Circuit tahun 1958. Ia adalah gabungan dari komponen-komponen elektronika pada suatu paket. Nah, komputer generasi ketiga ini semakin mempercepat proses komputer, kapasitas memori makin besar, dan bentuknya itu semakin kecil lagi. Tahun 1964 dikeluarkan IBM System 360 yang telah menggunakan teknologi Integrated Circuits. Dalam satu dekade, IBM itu menguasai 70% pasar komputer. Nah, banyak model dalam arsitektur 360 ini dan saling kompatibel. Hal ini sangat menguntungkan konsumen karena konsumen itu bisa menyesuaikan diri pada kebutuhannya maupun harganya. Nah, karakteristik pada komputer ini yaitu yang pertama, set instruksinya mirip atau identik. Kemudian yang kedua, sistem operasinya mirip atau identik juga, dan kecepatannya semakin cepat atau meningkat, dan ukuran memorinya lebih besar. Harganya juga jadi semakin meningkat karena semakin lama semakin baik gitu. Kemudian pada generasi keempat, Very Large Scale Integration tahun 1980.
Nah, era keempat ini generasi komputer ditandai dengan adanya VLSI atau Very Large Scale Integration. Paket VLSI ini bisa menampung 10.000 komponen lebih per kepingnya dengan kecepatan operasi mencapai 100 juta operasi per detik. Masa-masa ini diawali peluncuran mikroprosesor Intel seri 4004. Mikroprosesor 4004 bisa menambahkan 2 bilangan 4 bit dan hanya dapat mengalihkan dengan cara pengulangan penambahan. Ini masih primitif, namun mikroprosesor ini tonggak perkembangan mikroprosesor canggih saat ini. Ciri utamanya adalah kemajuan dalam kecepatan, ukuran dan kapasitas penyimpanannya semakin maju, serta kemajuan signifikan dalam perangkat lunak, seperti sistem operasi modern dan aplikasi grafis. Kemudian yang terakhir, generasi kelima, yaitu generasi sekarang. Negara yang mempelopori perkembangan komputer pada generasi kelima ini yaitu adalah Jepang. Pada proses pengembangannya terdapat penambahan komponen penting ke dalam sistem komputer modern saat ini. Hal ini karena komponen yang digunakan pada komputer generasi kelima itu menggunakan atau menerapkan ragam teknologi modern seperti superkonduktor, ULSI, dan kecerdasan buatan atau yang biasanya lebih dikenal sebutan dengan artificial intelligence. Nah, ciri-ciri komputer generasi kelima sekarang ini, yang pertama bentuk komputernya lebih minimalis dan mendukung mobilitas. Kemudian tersedianya banyak fitur untuk para pengguna komputernya. Kemudian yang ketiga, penerapan teknologi chip. Dan yang keempat, kemampuan segi multimedia yang jauh lebih unggul. Kemudian kita bahas pada perkembangan mutakhir teknologi CPU. Nah, teknologi CPU ini sudah berkembang pesat untuk memenuhi kebutuhan komputasi yang makin kompleks. Nah, ini ada beberapa perkembangan mutakhir dalam teknologi CPU. Yang pertama itu peningkatan pada proses manufaktur. Nah, produsen CPU terus memperkecil ukuran transistor dalam proses manufaktur buat meningkatkan kecepatan serta efisiensi energi. Misalnya kenalan teknologi 7nm, 5nm, dan bahkan 3nm. Mereka sudah menghasilkan CPU yang lebih kuat dan efisien. Kemudian multi-core dan hyper-threading, CPU modern yang seringkali memiliki multiple core yang memungkinkan melakukan banyak tugas secara bersamaan. Nah, teknologi hyper-threading bisa memungkinkan setiap inti untuk mengeksekusi 2 thread meningkatkan throughput sekaligus. Kemudian peningkatan pada arsitektur CPU. Nah, ini pengembangan CPU terus meningkatkan arsitektur mereka untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi. Misalnya arsitektur seperti AMD Zen dan Intel Skylake membawa perbaikan signifikan dalam hal IPC dan kinerja keseluruhan. Kemudian yaitu ada kecerdasan buatan AI di CPU. Nah, CPU modern ini semakin memasukkan elemen kecerdasan buatan atau AI ke dalam desain mereka, baik dalam bentuk akselerator khusus buat tugas AI maupun instruksi yang dioptimalkan pada beban kerja AI. Kemudian ada perangkat lunak dan firmware yang dioptimalkan. Pengembangan perangkat lunak terus bekerja sama dengan produsen CPU untuk mengoptimalkan perangkat lunak dan firmware agar sesuai dengan arsitektur dan fitur-fitur terbaru CPU, meningkatkan kinerja dan efisiensi. Peningkatan dalam ketersediaan memori cepat. Nah, CPU modern semakin menyertakan cache memori yang semakin besar, lebih cepat, dan mempercepat akses data dan instruksi. Kemudian bisa mengurangi latensi dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Kemudian ada integrasi komponen tambahan. Beberapa CPU menyertakan CPU komponen tambahan seperti GPU atau Graphics Processing Unit, Neural Processing Unit atau NPU, dan akselerator khusus lainnya buat meningkatkan kinerja pada tugas tertentu seperti grafis,
kecerdasan buatan, dan komputasi paralel. Baik, itu saja penjelasan pada materi tadi. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.